Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, walaupun kalian belajar di rumah ya, karena masih pandemi, Ibu minta kalian tetap semangat dengan menjaga kesehatan ya. Dengan cara apa? Menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak berkerumun. Memakai masker jangan lupa ya nak. Sekian dari ibu. Itu aja pembukaannya ya nak ya. Kemarin sudah ibu jelaskan dakwah Nabi Muhammad pada masa permulaan ya. Sekarang ibu akan jelaskan bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah secara permulaan. Yang pertama, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi ya. Setelah menerima wahyu, diperintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umat manusia untuk mengabarkan ajaran agama Islam agar masyarakat Mekah ya, agar manusia menyembah Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, hal yang dilakukan Nabi Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi karena Nabi Muhammad takut penduduk Mekah merasa terkejut karena mendengar atau ajaran dianggap sesuatu ajaran yang baru ya. Nabi Muhammad takut masyarakat Mekah tidak mau meninggalkan adat istiadat yang berlaku turun menurun. Makanya Nabi Muhammad bertahap. Pertama secara sembunyi-sembunyi ya. Yang diajarkan Nabi Muhammad yaitu tentang tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah, mengajak agar manusia menjauhi perbuatan-perbuatan tercela dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mengajak untuk menyembah Allah dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, yang dilakukan pertama-tama beliau mengajak dakwanya kepada keluarga. Ya, pertama yang diajak kepada keluarganya. Itu Nabi Muhammad berdakwah bertahap. Yang pertama kepada keluarganya. Siapa yang pertama? Yaitu istrinya yang bernama Siti Khadijah ya. Siti Khadijah adalah orang yang pertama, wanita yang pertama masuk Islam. Kemudian yang beriman dan masuk Islam adalah sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan ketika pada saat masuk Islam belum genap berusia 10 tahun adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam setelah Siti Khadijah. Nah, selanjutnya yang menerima dakwah Nabi Muhammad di lingkungan keluarganya yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah mantan budak dari Nabi Muhammad yang dimerdekakan dan dianggap sebagai anak oleh Nabi Muhammad. Ya, itulah dari keluarga Nabi Muhammad yang diajak masuk Islam. Nah, setelah itu dakwah kepada para sahabatnya. Ya, setelah beberapa keluarganya masuk Islam, lalu Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Ya, yang pertama sahabatnya masuk Islam yaitu adalah Abdullah bin Abi Quhafah atau yang disebut dengan Abu Bakar. Disinilah Abu Bakar langsung memeluk ajaran Islam dan langsung giat untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah kepada sahabat-sahabat dekatnya. Karena Abu Bakar adalah saudagar yang disenangi, berakhlak mulia dan terkenal ramah. Oleh karena itu Abu Bakar banyak mempunyai sahabat dan sahabatnya banyak disampaikan dakwanya dan diajak untuk masuk Islam. Akhirnya banyak sahabat-sahabatnya dari Abu Bakar untuk masuk Islam. Usaha Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak sia-sia. Banyak beberapa dari sahabatnya yang ingin masuk Islam. Di antaranya siapa aja? Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Mereka itulah orang-orang yang kemudian menjadi pelopor dakwah Islam, atau ada orang-orang yang mengajak para sahabat-sahabatnya memeluk ajaran Islam ya. Mereka itu semua
dari pihak keluarga dan pihak sahabatnya yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Itu artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, dari pihak keluarga dan pihak sahabatnya. Paham ya, Nak? Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini Rasulullah membina, mengajarkan kepada keluarganya dan para sahabatnya untuk mempercayai bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Nabi Muhammad membina mereka yang baru masuk Islam di mana? Di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya, diajarkan tentang ajaran Islam, dibina supaya percaya akan ajaran Islam dan percaya kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di mana? Dibinanya di rumah Arqam bin Abi Arqam, ya. Disinilah Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Ya, itulah penjelasan dari awal mulanya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menyampaikan ajaran Islam awal mulanya secara sembunyi-sembunyi. Tugasnya adalah kalian pahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, setelah itu kalian kerjakan halaman 5 yang ayo berlatih, yang diskusikan dengan teman-teman kelompokmu. Tapi kita kan nggak bisa kelompok ya, Nak, ya, karena di rumah masing-masing belajarnya. Jadi kalian kerjakan aja masing-masing. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3 ya. Di buku latihan isinya saja, tidak memakai soal. Di buku latihan SKI ya, langsung nanti diupload di e-learning. Sekian dari Ibu. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Nah, tetap semangat, tidak putus asa. Selalu jaga kesehatan ya, walaupun kalian belajar dari rumah karena masih pandemi. Ibu minta kalian tetap berdoa kepada Allah, semoga wabah cepat berlalu, kita dapat berkumpul lagi di sekolah kita tercinta. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.